Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Pratama Lukmanul Hakim dan Muhammad Nashoihur Rahman. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang manajemen dana lembaga keuangan mikro syariah. Sebab yang pertama yaitu konsep penghimpunan dana dan penyaluran diri lembaga keuangan mikro syariah. Dilihat dari fungsi pokok operasional lembaga keuangan mikro syariah, ada dua fungsi pokok dalam kaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat. Kedua fungsi tersebut menurut Ridwan, LKMS memiliki dua fungsi utama yaitu funding atau penghimpunan dana dan lending atau pembiayaan. Dua fungsi utama ini memiliki keterkaitan erat terutama dalam kaitannya dengan rencana penghimpunan dana supaya tidak menimbulkan dana menganggur atau idle money di satu sisi dan rencana pembiayaan untuk menghindari terjadi kekurangan dana atau likuiditas saat dibutuhkan di sisi yang lain sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dapat dikelola oleh lembaga keuangan mikro syariah tersebut. Selanjutnya, melahirkan berbagai macam jenis-jenis produk pengumpulan dan penyaluran dana oleh LKMS. Pinjaman tersebut disebut juga pembiayaan, yaitu suatu fasilitas yang diberikan LKMS kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya. Strategi pengembangan produk-produk lembaga keuangan mikro syariah dimulai dengan langkah awal identifikasi masalah kebutuhan dan keinginan nasabah terhadap pelayanan. Ketika langkah-langkah tersebut sudah mewujudkan output, maka penciptaan pengembangan produk-produk pun dilakukan. Sasaran dari pengembangan produk LKMS adalah masyarakat kecil. Dalam mencapai tujuannya, lembaga keuangan mikro syariah harus mampu menciptakan strategi pengembangan produk yang cukup baik. Salah satu cara yang dilakukan lembaga keuangan mikro syariah dalam pengembangan produk-produk yang dimilikinya adalah dengan cara mengembangkan produk-produk seperti berbagai macam produk simpanan atau tabungan. Sebab yang kedua yaitu tentang konsep penyaluran dana lembaga keuangan mikro syariah. LKMS bukan sekedar lembaga keuangan non-bank yang bersifat sosial, tetapi juga sebagai lembaga bisnis dalam rangka memperbaiki perekonomian umat. Akad dana yang dikumpulkan dari anggota harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya. Pinjaman tersebut juga disebut pembiayaan, yaitu suatu fasilitas yang diberikan LKMS kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya. Ada dua jenis dalam pembiayaan, yaitu akad syirkah dan akad jual beli, yang kemudian dikembangkan oleh LKMS menjadi berbagai jenis pembiayaan sebagai berikut. Pertama yaitu pembiayaan Bai'u Bidhaman Ajil atau BBA. Yang kedua yaitu pembiayaan Murabahah atau MBA. Yang ketiga yaitu pembiayaan Murabahah atau MDA. Yang keempat yaitu pembiayaan Musyarakah atau MSA. Yang terakhir yaitu pembiayaan Al-Qadrul Al-Hasan. Yang terakhir yaitu konsep penggunaan kelebihan dana LKMS dari PLN yang akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Muhammad Nashoihur. Baik, selanjutnya konsep penggunaan kelebihan dana LKMS. Yang pertama, BMT. SHU dibagikan BMT kepada para anggotanya
besarannya berbeda-beda, tergantung pada partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan BMT. Istilah SHU adalah pendapatan yang diperoleh dalam 1 tahun, buku biaya pendidikan anggota, cadangan resiko, jasa anggota, dan lainnya. Selanjutnya KJKS. Ketentuan mengenai SHU KJKS diatur dalam UU nomor 25/1/1992 menurut Undang-Undang RI nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian bab 9 pasal 45 adalah dalam poin A, sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Dalam poin B, sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dan koperasi, serta digunakan untuk keperluan lain dari koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota. Poin C, besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota. SHU dimiliki oleh koperasi nantinya akan dibagikan kepada para anggotanya. Yang ketiga, BPRS. SHU akan dijadikan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Penggunaan sisa hasil usaha yang dilakukan tersebut adalah untuk anggota, dana pendidikan, dan untuk BPRS sendiri. Pembagian sisa hasil usaha harus dilakukan pada akhir periode pembukuan. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dapat diberikan secara tunai dengan melakukan kredit ke rekening tabungan anggota atau ditahan sebagai simpanan sukarela. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.